Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah Allah muliakan. Untuk acara kali ini adalah acara khatam Quran dan parade tasmi Al-Quran 30 juz yang akan diawali dengan tausiah motivasi. Sebelum acara dimulai, izinkan kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, keempat tausiah motivasi tahfiz Al-Quran, yang kelima acara inti, keenam pembacaan doa, dan yang terakhir tutup. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai acara kali ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Muhammad Zaki Al-Mubarak. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sabaqat lahum ulaika anha mub'adun. La yasma'una hasisaha wa hum fima ishtahat anfusuhum khalidun. La yahzunhumul faza'ul akbar wa tatalaqqahumul malaikatu hadza yawmukum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Zaki Al-Mubarak yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga keberkahan sampai kepada kita semua. Acara selanjutnya yakni sambutan atas nama Ketua Pelaksana kepada Saudara Muhammad Iqbal Zikrul Hakim. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Tasikmalaya, yang kami hormati seluruh wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Tasikmalaya, yang kami hormati seluruh Bapak dan Ibu Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Tasikmalaya, yang kami hormati pembina eskul Laskar Azikro, yang kami hormati pemateri Bapak Kiai Haji Endang Ishak, yang kami hormati seluruh panitia pelaksana, yang kami hormati dan kami banggakan kepada seluruh peserta Tasmi Al-Quran periode 2021-2022. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semua bisa dapat berkumpul di tempat yang insya Allah muliakan. Ingin tidak dimuliakan bagaimana kegiatan pada hari ini, kita kaitkan dengan yang namanya Al-Quran. Kita tahu dua kota di Arab Saudi yang dimana tempat tersebut adalah tempat dimana Al-Quran diturunkan, sehingga kedua tempat tersebut dinobatkan menjadi tanah Haramain, yaitu Makkah dan Madinah. Kemudian kita juga tahu bulan yang mana bulan tersebut menjadi waktu di mana Al-Quran itu diturunkan, sehingga bulan tersebut dinobatkan menjadi bulan yang penuh berkah.
yaitu bulan Ramadan, dan juga seorang pria yang dimana pria tersebut menjadi sebagai tempat diturunkannya Al-Quran, sehingga beliau dinobatkan menjadi Sayyidul Mursalin, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bisa kita simpulkan bahwa segala sesuatu ataupun sosok yang dikaitkan dengan Al-Quran atau mengkolaborasikan dirinya dengan Al-Quran itu akan menjadi sosok ataupun sesuatu yang berkualitas dan juga mulia. Maka insya Allah kita semua di sini dalam kegiatan hari ini dengan niat yang lurus dan juga ikhlas, atas dasar khidmat kita, juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat Islam kita, sehingga kita bisa menikmati adanya kitab suci Al-Quran ini. Maka salah satu ekspresi dari rasa syukur kita adalah bentuk khidmat dan juga keseriusan kita. Minimal kita mendengarkan apa yang dilantunkan ataupun dibacakan dari ayat suci Al-Quran yang dibacakan. Maka dari itu kami dari panitia mengharapkan kerjasama dari kalian semua untuk bisa khidmat juga serius dalam kegiatan acara hari ini. Kemudian yang kedua, kami dari panitia mohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan juga kekurangan yang menjadi ketidakenakan dalam diri kalian semua, terutama kepada kakak-kakak kelas 12. Karena sejujurnya dalam kegiatan hari ini secara pribadi saya adalah kegiatan yang memang pertama kali saya acarakan secara pribadi. Namun mudah-mudahan segala bentuk kesalahan juga kekurangan semoga bisa menjadi bentuk evaluasi kalian untuk kedepannya, untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian saya juga secara pribadi dan kami selaku panitia mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran kalian, atas partisipasi kalian, atas kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini bisa menjadi suatu hikmah juga keberkahan bagi kita semua. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudara Muhammad Iqbal Zikrul Hakim yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dengan kerjasama kita semua. Beralih ke acara kedua, yakni tausiah motivasi tahfidz Al-Quran yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Kiai Haji Endang Ishak SAG. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak pembina yang saya hormati, Kang Faruk, ini Hafiz ya. Beliau alumni dari sini ya, angkatan tahun berapa Kang Faruk? 2014, masih dekat ya, 2014 sama Kang Iqbal Abdul Wakil. Ya,
kira lawan sparringnya ya di kelas. Sama Kang Ari Anugrah ya. Cuman Kang Faruk setelah keluar dari MAN ini kuliah dulu. Enggak. Pesantren Quran ya. Alhamdulillah. Singkat cerita, mudah-mudahan ya itu bagian dari hal yang sangat mulia yang Allah anugerahkan kepada beliau, hafal ya, Quran, dan langsung Allah angkat setelah silaturahmi, disuruh oleh itu program gurunya di sana ya, Pak Anwar, disuruh silaturahmi sambil bawa bingkisan. Ke rumah saya juga bawa bingkisan, silaturahmi ke guru-guru katanya ya. Cuman pas silaturahmi ke gurunya ya, ke Sukamana, ternyata ditawarin untuk ngajar di MAN Sukamana ya, di sini. Itu saya yakin salah satu bentuk lahiriah Allah memuliakan kepada orang yang memuliakan Al-Quran. Masuk MAN Sukamana itu lumayan sulit sebenarnya ya, harus memperlihatkan kurikulum baik dulu ya, harus melamar dulu ya, disimpan dulu di TU. Kalau Kang Faruk kan dipinta ya oleh kepala MAN Sukamana. Juga yang saya hormati kameramen ya, bagian dokumentasi Pak Yuga, ini adik saya. Kenapa adik saya? Kenal lain adik Naoge, adik saya ya, sebab orang tuanya guru saya ya, berarti saya sebagai anak pertamanya ya, Pak Yuda anak kedua itu, dari Pandang Rusnandi, cuma namanya sama, beda kadituna ya, Pandang Rusnandi itu ya, Pandang Ishak ya. Yang satu lagi ada lagi dulu di TU, sekarang pindah ya, Pandang Yahya. Para panitia yang telah menjadi bagian dari suksesnya acara ini yang saya hormati, kalian semua yang hadir dalam kesempatan ini, khususnya kelas 12 yang saya banggakan. Sebagaimana tadi dikatakan oleh panitia bahwa ini adalah acara yang spektakuler dan sangat mulia. Kenapa? Karena dikaitkan dengan Al-Quran ya. Saya bukan hafiz seperti Kang Faruk ya, cuman saya di sini apa ya, saya berusaha untuk menjadi pencinta, orang yang menyukai, orang yang mengagumi, orang yang mencintai siapa saja yang cinta dengan Al-Quran gitu ya. Kan kaidah hidup kata Rasulullah, kun aliman, jadilah kau seorang pengajar ya. Kalau bisa kun aliman, jadilah kau seorang alim yang berilmu, atau muta'alliman ya, atau seorang pelajar, betul, atau mustami'an, atau seorang pendengar, ya, atau muhibban, atau seorang pencinta. Nah, mungkin saya ingin masuk ke itu. Masalahnya apa? Alternatif yang terakhir tidak kita inginkan. Kata Rasul, wala takun khamisan ya.
pengajar bukan, pelajar bukan, pendengar setia bukan, ya, pencinta bukan. Habis apa? Pembenci. Ya, wala takun khamisan fatahlik, maka kau akan celaka. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai ekspresi syukur tentunya kepada Allah. Ya, nah ada sebuah cerita. Ya, bagi saya ini bukan sesuatu yang kebetulan, dan ini adalah rekayasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebetulan saya karakternya tidak suka tidak suka update status. Ya, kan aina usul update status. Kalau kalian jangan update HP-nya juga di Jabel, ya. Bagus itu, ya. Nah, saya tidak suka update status. Udah 2 kali saya berstatus, kalau tidak salah yang ingat saya. Mungkin ada 3-4 lah, tapi yang ingat saya yang ini 2. Masalahnya ada kelanjutannya. Yang pertama, saya menstatuskan seorang Habib cilik, tapi bukan orang Indonesia, karena saya senang melihat cara bacanya itu. Kang abdi cenah mohon duka pas ninggal status akan hayong ka dieu we hayong ka gitu. Manawi cenah mohon murang kali betah abdi mah hayong di dieu. Begitu. Singkat cerita betah ya daftarnya ka dieu tina status. Daftar. Cuman dikersakeun eta anu tina status teh nu daftar teh beda dari yang lain. Umumnya gitu. Ya, orangnya ramah, pemurah. Ya. Begini salah satu pemurahnya. Ya. Saya mah tidak berharap. Pas kesini ya, kan bawa koper, ya koper yang suka diseret. Pulangnya diberikan kopernya. Koper yang merek apa? Kalau itu diberikan itu. Kemudian disuruh main ke rumahnya, ya. Kemudian dia itu seorang pedagang yang punya toko sepatu. Pas pulang semua termasuk supir diberi sandal dan sepatu. Ya, Mas mau ke sini lagi? Atas iya cenah beli reksak sepatu can dipakai-pakai aja. Kamari libur. Tuh. Jadi saya berhenti berpikir tentang sandal dan sepatu. Bibarkati status Quran. Bukan hafiz saya. Itu sedikit saja. Kalau saya status eta ya. Yang kedua, kemarin ini saya terkuat hayangnya tatuskeun ya. Ada seseorang yang udah masuk di ini, siapalah, suka di ininya Abu Bassam. Di YouTube ada ya Abu Bassam. Syamila kan di YouTube, suka jadi ceramah-ceramah ringan aja. Itu hafiz. Nah, di dalam Instagramnya ya berbicara tentang Quran ya. Segala sesuatu yang dikaitkan dengan Al-Quran menjadi mulia ya. Apa? Hari atau bulan yang pada bulan itu turun Al-Quran, bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Laras? Lelaki yang turun kepadanya Al-Quran, lelaki itu menjadi lelaki termulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Malaikat
yang menjadi jalan turunnya Al-Quran, Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Kesimpulan, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti begitu. Nah, saya juga itu yang tidak suka status, tidak. Asati harita gitu, suami atau apa? Sekarang baru kelas 1 sanawiyah. Status kemarin di isang gitu ya. Tara statusan, muka status tanah. Aya di status tapi tara kabuka. Nu dibuka teh kumasa SMS gitu ya, WA. Pertama daftar yogi kumaha. Status mah tara gitu. Nah, saya pasang status. Ada yang masuk di WA. Ya. Apa? Masya Allah, tabarakallah. Komentari status itu. Alun. Damak, jangan. Ya, saya respon ya. Dia semacam kagum gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, kamari ahad. Takziah cenah rerencangan disebutkan ya, teman saya seangkatan tapi wanita. Putrana cenah pupus. Gitu. Mau aya nu aneh. Gitu. Pas dipureukeun teh dipoto ku ajeuna teh si jenazah teh bersinar. Ini ada fotonya di sini. Jadi ini jenazah misalkan. Jadi si wajah ieu teh bukan jenazah mah hurung gitu, jika ka salat ku matahari. Ini ada di sini. Dia itu usianya 19 tahun. Ya. Di pesantren Cipedes, Al-Huda Cipedes, saya juga kurang tahu. Nah, udah selesai 30 juz, ya. Disuruh pengabdian dulu di Ciamis. Nah, perjalanan Bandung ke Ciamis, ya, di perjalanan kecelakaan gitu ya. Kebetulan menurut kita ya, anak itu adalah ibunya satu angkatan dengan saya, cuman saya tidak masuk di grup Mancikal itu, jadi saya tidak tahu kejadiannya. Yang membuat saya tahu kejadiannya tadi saya status itu. Akhirnya dia Japrian gitu. Cik atuh cek ukeun nomorna. Nomor teman saya yang ibunya itu tadi. Akhirnya saya telepon. Ya, waktu pengajian Marhalah Mutawasito di launch biar tahu semua gimana. Saya kurang tahu gitu ceritanya meninggalnya kok. Nyai urusan pupus mah mesti ayat coretanana nanti loh mahfud, tapi kan suka ada yang bisa dijadikan pelajaran maksud saya. Ternyata begitu, ya. Cuman saya tanyakan, mohon maaf, ya, itu kata saya sama ibunya. Jadi waktu pemakaman ada yang memposting, ada yang memotret, jenazahnya begini-begini. Gue mau ngomong gitu. Kang ajengan, da abi mah teu ngeuh, nya dameurnya ujung-ujung nguruskeun pot ibuna. Ngan geus ka dieu mun sabaraha hari baru. Ya, tanpa aya foto bersinar kita masih yakin hari para penghafal. Ya, hari anu mencintai Al-Qur'an mah pasti dicintai Allah. Ngan ieu mah untuk semakin menambah keyakinan kita, ya. Dan tanpa itu pun hanya kan segala sesuatu, sekali lagi tidak ada yang di luar rekayasa Allah. Saya status, ya, mengupdate status, kemudian ada yang berkomentar, kemudian ada cerita seperti tadi, itu adalah bagian dari. Dan apa yang saya ceritakan barusan bagi saya memotivasi kembali, ya, untuk betul-betul bisa apa ya, kita bisa konsen gitu di dalam Al-Quran semampu kita, dan memang harus gening cenah teh seueur mun sakieu kan ngaranna ge pilihan. Nya pilihan atuh ai kabeh mah lain ge pilihan.
ranking ke-1 dari 40 adalah 40 orang. Ranking hiji 2 3 matina 40 menjadi tiluan. Ya, ini sagininya wajar ya. Dari 1000 santri, dari 1000 siswa di mana. Bari makan dibatasi ku Kang Pan masalah nanti kelas 12 mana? Untuk kelas 12 ya. Duh kalau menjung kelas 11 dan kelas 10 padahal kan ya Kang baru sinamilu kelas 11 10 ya. Kayak mana? Jadi ya sinamiring kan lumayan menang sanek. Hari hoyong, tapi ini mah acara yang perdana ini ya, bagi apa bagian dari kegiatan pembina tahfiz. Apa lupa lagi? Apa? Oh, jadi wajar kalau ini sedikit itu maksudnya ya. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillah ahlina minan nas. Allah punya keluarga dari itu kalangan manusia. Allah gaduh keluarga sakumanya. Da Allah mah Khalik ya, masa keluarga ada makhluk kami nanas. Ya, inna lillah ahlina minan nas. Berarti minal makhluk. Allah gaduh keluarga. Jadi ayat keluarga Allah. Kan dia gak ayat keluarga besar pesantren Sukamana, keluarga besar Manusata, keluarga besar pesantren Sukahidan. Nah, Allah gaduh keluarga besar, keluarga ahlina. Ya, jelma menyebut keluarga besar, ayo Allah itu super besar. Ya. Pasti. Inna lillah ahlina minan. Sehingga bertanya para sahabat, qalu wa man hum ya Rasulullah? Siapa mereka? Hum ahlul Qur'an. Gitu. Ya. Ahlullah, hum ahlullah wa khassatuh. Gitu. Dia adalah ahlul Qur'an, adalah keluarga Allah wa khassatuh dan pilihan Allah. Begitu. Nah, kita ya duka keluarga Allah, duka sanes urang teh. Mung urang hoyong jadi bagian keluarga Allah. Begitu ya. Kita harus punya semangat untuk jadi bagian yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Meskipun kita tertatih-tatih, meskipun kita ya berat rasanya, tapi semuanya kita jalani. Harus kita jalani dengan penuh semangat ya. Mudah-mudahan ini bagian ibadah yang sangat besar pahalanya untuk kita nanti, dan jelas ini sangat besar pahalanya. Jangankan di dunia, seperti tadi saya katakan, ringan saja ya, hal-hal yang ringan. Jangankan di dunia, sudah jelas di dunia. Kalau seorang yang konsentrasi terhadap Al-Quran. Contoh misalkan, kenapa Bapak pimpinan pesantren dimuliakan oleh masyarakat? Karena Qurannya bukan hanya hafal, justru itu lebih dari hafal. Tapi apa? Paham. Itu nomor intinya paham. Kan kewajiban kita itu yang paling utama itu dari Al-Quran itu beriman. Ya. Tapi kan luar biasa. Urang tawis iman teh jeung teu karena da iman mah hanya iman, ibarat aku cinta kamu kan kudu diekspresikan aku cinta kamu, teu kudu diucapkeun saterusna, tapi yang diucapkeun itu naon nganda cinta mah lain dina cariosan, sok sanawa cariosan bagian dari cinta. Bahkan boleh diinformasikan kata Rasul kalau seseorang cinta sama seseorang. Ya, fal yukhbirhu bi annahu yuhibbuhu kata Rasul. Maka Rasulullah tidak segan-segan menyatakan kepada sahabatnya Mu'adz, "Ya Mu'adz, wallah inni la uhibbuk." Awasnya, itu luar biasa.
awas ulah di persepsikan negatif ya. Jaki Al-Mubarak menyatakan cinta kepada Nijar. Bisa-bisa LGBT, bukan. Maksudnya apa? Ya, hidup itu harus saling menyayangi, harus saling mencintai. Ya. Tapi yang paling penting kan ada cinta mah. Iman kan itu bagaikan cinta. Kenapa iman? Ada korelasi dengan cinta. So, objeknya hati. Iman itu tasdiq bil qalbi. Cinta oleh sami hati. Atau salah dekatawis tidak terlihat, perlu ada ekspresi. Nah, ekspresi apa? Aman. Kan amanu wa amilu as-salihat. Amanu wa amilu pasti dalam Al-Quran iman dan amal. Dan mual biasa bisa. Dan mual bisa beramal tanpa ayat dasar iman. Itu namanya munafik. Kalau tinggali munafik, sholat saja idza qamu kusala wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kenapa? Sebab tidak ada dasar iman. Itu amalan yang tidak ada dasar iman. Ya. Namanya nifaq, ya. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Baik tuh. Makanya kewajiban yang kedua apa? Mengamalkan Al-Quran. Betul? Kewajiban yang pertama apa? Mengimani Al-Quran. Yang kedua mengamalkan Al-Quran. Tapi kita bisa nggak mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak paham? Enggak kan? Berarti kewajiban yang selanjutnya apa? Memahami Al-Quran. Bisa nggak paham kalau kita tidak baca? Berarti kewajiban yang kedua harus membaca. Baca adalah bagian dari iman, bagian dari amal, bagian dari paham. Ya. Nah, supaya bacaan kita mantap tanpa teks juga oke, hafal. Jadi hafal sebenarnya nomor 5. Baik, nomor ini mana tadi? Iman. Kayak kurang hafal tadi iman masuk apa? Ayat Shimmer, Mary Shimmer. Orang Prancis. Kata dia itu ini. Itu dituduhkan kata seorang habib di kapal. Wah. Enak aja berbicara tentang agama dengan hanya pas mau turun ke kapal, mau turun dari kapal, mau ngambil koper, ininya saling paluan tinakal dapetin palu saling. Wah, ini asal disambar gelap di siang bol. Habib, kamu Kristen? Bukan. Oh, kenapa pakai salib? Pakai salib. Ini kenang-kenangan dari ibu saya. Kalau ada, saya belum bisa menentukan agama. Coba. Jangan tentukan agama. Hari Quran di sana. Hari Quran harus tentukan agama. Quran cakap hebat. Ya. Jalannya ke sekarang bujang juga, ya. Riyadhus Shalihin bujang gimana? Riyadhus Shalihin atau apa? Ihya Ulumuddin atau ini populer bisa dibuka ada. Korea, dari teknik Terus, jadi yang pertama jelas iman kan. Cuma sebagai bentuk nyata dari iman ya, kewajiban yang kedua mengamalkan. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Mengamalkan. Yang ketiga memahami. Ya, yang keempat membaca. Ya, rajin membaca. Mukallaf supaya mantap terus ya repot tahajud itu kata. Saya kalau sedang kaji suka begini. Ini
Kita surah Al-Ikhlas. Ada seorang sahabat kenapa? Rasulullah nanti surah Al-Ikhlas Rasulullah kan begitu. Protes Rasul si pulang di situ itu terjadi gubernur suka setelah baca surah Al-Ikhlas Rasul kan begitu bid'ah begitu maksudnya. Tapi Rasul bijak enggak membela. Ya jangan tanya mereka itu itulah kira-kira bahasa ayatnya. Sahabat tadi konfirmasi kepada sahabat yang selalu baca Al-Ikhlas dalam salat. Kenapa? Masalah surah Al-Ikhlas salat jahiliyah itu setelah apa jawabannya? Kekuatan resep surah Al-Ikhlas itu. Bukan aku yang mulia. Dikonfirmasikan lagi kepada Rasulullah jawabannya sahabat itu. Rasul alasan nama harus seperti batas Allah mencintai. Itu jawabannya untuk batas penting aku. Kajigana sebenarnya santri empati apa Al-Ikhlas juga apa bakal cinta. Buka dari hafalan. Tadi pambelan di tes praktek ujian akhirmu ya santri Al-Ikhlas salah Al-Fatihah ngeset saya pikir al-jadal saya sebab ibu yang punya tiru tahu ayah jadi apa kabar yuk baik itu oleh karena itu kita nggak usah patah semangat. Kalau kita merasa tidak punya apa misalnya kelebihannya sedikit, sadar itu pilihan. Tidak akan banyak orang terpilih. Begitu aja. Ada masalah, ya nama dah jelas. Di dunia juga, laras. Pak I, Ketua MUI Tasik, apa yang menyebabkan? Mungkin karena pemahaman beliau terhadap syariah, terhadap Al-Quran, ya, sehingga diangkat menjadi orang yang dipilih oleh Allah sebagai pilihan terbaik di Tasikmalaya. Menurut mata jadi ketua geng, ya, ketua geng ulama gitu. Lain itu. Makanya ini mohon maaf sebentar. Kenapa kita yang tinggal di Sukamana, yang tinggal di Sukahideng, yang jadi standar itu adalah bahasa. Nah ini, jadi Sukamana, Sukahideng tidak di ranah hafalan, tapi di ranah pemahaman. Ya, dan harus itu niatnya kita belajar. Nah, lugah belajar bahasa itu untuk bisa memahami Al-Quran. Kalau tujuannya bukan itu salah. Itu saya dengar langsung dari Pak Wahab ketika saya mulai belajar Jurmiyah. Bahkan ditulis di buku, kita mempelajari Jurmiyah ini supaya bisa memahami Al-Quran. Ditulis saja sebelum belajar. Mencek orang umurnya nanti aidina belajar ayat misi lah ya. Jadi di serat lah ditulis cerita terkelas 2 sana ya. Ternyata iya, alhamdulillah ya, alhamdulillah saya belajar sedikit-sedikit di pesantren ya, nahwu soroknya, balaghahnya, alhamdulillah untuk blank-blank baca Al-Quran. Jadi terbayang gitu organ Al-Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil
muttaqin kabaya. Ujur mia 10 talat terjemah ayat. Oh. So, kartus betul? Berarti kalau gitu Pak Aceh lebih dari hafal. Kalau disuruh menjelaskan ayat pasti bisa. Oh. Anu hafal disuruh ini belum tentu bisa. Ya. Tapi kalau paham nahwu sharaf, laras. Kul apa kul? Fi'il amal. Lan harap amil nawasib ya, harap nasib kan. Pan nawasibu asaratun an walan. Yusibana, yusiba anta yusibuna. Kenapa? Kan ada amil nawasib. Yusibana na maf'ul bi muttasil. Wah, hebat. Jadi paham ya. Tak kudu nalar terjemah. Kayak otomatis hafal. Nah, eta ya. Coba ayeuna urang diajar kot nulis Quran dengan baik, anger moal bisa. Engko cenah Fatihah masuk sukses, anger Al-Baqarah macet. Al-Baqarah latihan bisa, anger Al-Maidah macet. Tapi kalau pendekatan nahwu, sakuran bisa tulis. Dan terbayang. Nah, ya. Jadi melalui belajar nahwu, satu paham, yang kedua bisa menulis, bisa menjelaskan, bahkan mudah untuk menghafal. Ya. Nah, bagi kalian untuk di tingkat SLTA ini, coba ya, kalau yang mau keluar jangan tanggung-tanggung, kita konsentrasikan. Ya, mau kuliah di mana saja, jangan lepas anakku dari Al-Quran. Ya, baca setiap saat. Baik dong. Oh, saya titip mau ke UIN, mau ke mana IPB, mau ke ITB, mau kawin. Ya. Ulah lepas tina Al-Quran. Ulah iman al-rajul deket kana Al-Quran keker sedih. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kunaon? Bari kunaon? Ya. Kawin teh cenah kieu geuning. Geus kawin bingung ya. Kudu bunga geus kawin. Ya bingung. Bingung naon? Cenah rudet ningali pemajikan, rudet ningali itu harus kita jauh tina Quran ya. Kakara deket karena Al-Quran ini ya, sujud menika Allah teh ngadoa. Tapi dah untuk rugi ya, sakitu ge elingkeun ya, deket ngan atuh gitunya. Karena Al-Quran teh ulah deket teh pas geus ngariweuh deket. Ayeuna naon cik dalilna ta'arraf ilallah firraha ya'rifka isyiddah. Kenalilah Allah waktu senggang. Kita ini waktu senggang nyalsek. Saya dapat cerita ini. Ya, ini siapa yang paling depan? Alpan. Ini minnya berapa? Asalnya? Ayeuna saudara? 5. Waduh. Tina min 15. Sekarang min 5, 10 min Masya Allah. Diberkati hafal Quran. Udah berapa juz? Mohon maaf. Baru 8 yang sudah disetorin sama Kang Faruk. Ini turun min. Ya. Urang ieu nu can di karaca mah engke mageuranya di samping teh di kaca kayak bisa tembus ningali teh. Ya. Tuh, Bapak mah katingali tuh. Belah ditueun ieu atuh aya. Tuh SMA tuh main kerlempang. Di lapang SMA katingali kok jauh ningali. Ya, coba anu ka ditu ieu. Bukan begitu ya. Artinya mata hatinya akan surga. Ini fakta ini. Ya. Kan biasanya kalau ini suka terus bertambah kalau ini. Kenapa? Sebab ini yang dilihatnya Quran. Ya. Baik dong. So, ya. Naon deui gitu. Aduh, ini ya Allah. Nih, nikmat mata luar biasa. Coba. Agar menguji ya
bahwa nikmat mata ini nikmat yang sangat besar. Ayeuna balik ngangolak ban kabeh. Sok tiba barajud balik. Mungkin aya nu kabalok Mang Jaja. Antep itu ya. Gitu. Ketika Allah memberi mata ini kok malah dipakai maksiat. Ya, Allah tidak ridho mungkin. Tapi kalau Allah yang memberi mata ini kita syukuri, lain syakartum la azidannakum. Paham tuh? Jadi ini masalahnya, mohon maaf, bukan hafal tidak hafal, kita bersyukur akan nikmat Allah. Betul? Bersyukur akan nikmat Allah. Begitu. Paham tuh? Kalau ngobrol sampai jam 12 juga saya bisa ya. Tapi karena ini acaranya masih banyak ya, dan belum sampai ke acara inti, oleh karena itu saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan sekali lagi ya, saya ikut mengapresiasi, gembira sekali dengan acara ini. Terima kasih kepada Bapak Pembina ya, para panitia yang paling saya kagumi kalian semua. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari fi'lullah ya, yang terjadi kepada diri kita ya, atas kudrat dan iradatnya kita ditakdirkan, diiradatkan untuk melakukan ini, bukan kuasa kita ya. Mudah-mudahan kita termasuk keluarga Allah, kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kirang langkungna nyuwun dihapunten ya. Subhanakallahumma rabbana wa